Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Huan dari kelas 20A PGP akan menjelaskan mata kuliah mengenai pengembangan kognitif anak usia dini, materi Mathematical Play and Playful Mathematica. Di sini saya akan membahas mengenai Using in Early Childhood Mathematics Education. Yang pertama, kita akan membahas mengenai background ECME atau Early Childhood Mathematical Education, di mana latar belakang ini menyebutkan bahwasanya riset menunjukkan bahwa dasar yang kuat untuk pendidikan prasekolah termasuk matematika itu dapat meningkatkan pencapaian akademis bagi semua anak. Lanjut, kita akan membahas mengenai tujuan dari Early Childhood Mathematics Education. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan matematika di masa anak usia dini? Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak kecil untuk bersekolah guna meningkatkan pencapaian matematika mereka di kemudian hari. Kita lanjut dalam pembahasan konten dan tantangan pendidikan matematika di anak usia dini. Itu adalah yang pertama, tidak hanya berurusan dengan jumlah dan bentuk yang sederhana, tapi juga dengan ruang pengukuran operasi pada angka dan topik lainnya. Kemudian, anak suka menghitung dengan jumlah yang tinggi, membaca dan menulis angka dalam mempelajari simetri dalam 3 dimensi. Nah, tantangannya di sini kita tidak perlu membatasi pencapaian ekspektasi mereka, di mana ketika mereka menemukan kesulitan, itulah akan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar lebih lagi. Nah, kita lanjut ke bagian memahami dan membangun ECME atau pendidikan matematika di anak usia dini. Di sini dijelaskan bahwasanya bermain itu tidak menjamin perkembangan matematis anak, akan tetapi memberikan peluang besar yang bermanfaat lebih besar kemungkinan ketika guru menindaklanjuti atau melibatkan gagasan-gagasan matematika yang dimunculkan dalam permainan anak-anak. Lantas, bagaimana cara memperkenalkan kurikulum matematika yang menyenangkan dan terorganisasi? Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya pendidikan matematika yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia 3-6 tahun. Di sini dijelaskan bahwa guru dan pakar itu harus mempunyai kunci yang bagus dalam menyampaikannya pada anak, di mana mereka harus secara aktif memperkenalkan konsep, metode, dan bahasa matematika melalui berbagai pengalaman dan strategi pembelajaran yang tepat dalam bermain. Di sini juga dijelaskan adanya sebuah kurikulum pembelajaran matematika untuk anak usia dini, yaitu yang bernama BMLK atau Big Maths for Little Kids. Di sini merupakan sebuah kurikulum yang dirancang khusus untuk anak usia 4 dan 5 tahun guna memberikan contoh yang relevan dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Dalam kurikulum ini didasarkan pada 2 buah pengamatan, yaitu yang pertama adalah diketahui bahwasanya anak-anak itu suka mengatakan angka perhitungan dengan jumlah yang tinggi. Di sini mengembangkan sebuah kegiatan untuk menghitung dengan kemampuan fisik di dalamnya, seperti anak itu suka melompat dari angka 1 sampai dengan 9 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan pengamatan yang kedua adalah anak seringkali senang bermain dengan angka tertulis, di mana diketahui dalam pengamatan ini anak usia 3 tahun secara spontan menyusun kartu nomor dari angka 1 sampai dengan 30 yang dilakukan secara hari demi hari secara bertahap sampai mencapai sebuah keberhasilan. Di sini dari 2 pengamatan ini kita bisa melihatkan bagaimana cara pendekatan pembelajaran matematika pada anak usia dini. Dari hal ini kita bisa melihat bahwasanya kegiatan berhitungan bukanlah hasil utama dari kegiatan siswa, di mana pada saat yang sama juga materi matematika ini diajarkan atau disajikan kepada anak dalam bentuk permainan, dan anak akan memainkannya sesuai dengan apa yang guru ajarkan. Implikasi kebijakan yang pertama adalah dukung pengembangan kurikulum baru yang inovatif yang disediakan, di mana kita perlu menginvestasi pengembangan kurikulum baru dan yang inovatif, di mana pendidikan prasekolah yang berkualitas tinggi itu membutuhkan hal tersebut sebagai upaya pendidikan dasar yang baik nantinya. Yang kedua adalah penguatan pengembangan profesional guru, di mana perlunya guru TK
dan mahasiswa-mahasiswi PAUD untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dalam pengembangan pembelajaran matematika dan pedagogi. Yang ketiga adalah membuat bentuk evaluasi dan penilaian baru. Para guru perlu untuk mempelajari pengamatan dan wawancara klinis yang efektif dalam pembelajaran matematika. Selain itu, perlunya juga pengujian standar yang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah kurikulum. Yang keempat adalah mengadakan eksperimen pengajaran dalam konteks, di mana kita di sini memerlukan banyak riset yang dibutuhkan dan berfokus pada apa yang akan diketahui anak dan untuk merangsang pengetahuan anak dalam pembelajaran matematika. Conclusion atau kesimpulan dalam pembahasan materi kali ini yaitu adalah banyaknya guru yang menganggap bahwasanya pendidikan matematika pada pendidikan anak usia dini itu dinilai tidak perlu dikembangkan dan tidak menyenangkan. Padahal setelah melihat dari buku ini, hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Dalam pendidikan matematika anak usia dini, kita bisa menanamkan dalam permainan anak-anak sehari-hari. Bahkan anak-anak juga akan spontan dengan matematika yang diajarkan di sekolah. Pembelajaran matematika pada anak dapat disesuaikan dan bisa menyenangkan bagi anak dan guru, dan akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang nyata untuk hasil yang memuaskan nantinya. Nah, sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.